langit dan rimba dunia persilatan adalah alam yang berbahaya, namun mulia dan dipenuhi keistimewaan. Mereka yang lahir dan memilih menapaki jalan pedang sudah pasti saling bersilang satu dengan lainnya. Di antara mereka hadir seorang pemuda yang menggemparkan dunia itu. Ia bernama Rundaka. Mewarisi ilmu pukulan permuk tulang, ia menciptakan legenda atas dirinya sendiri. Namun, takdir yang belum diketahui Rundaka adalah ia tidak hadir untuk menjadi pesilat terhebat. Pukulan permuk tulangnya mungkin dahsyat, akan tetapi takdir yang sesungguhnya harus ia jalani lebih jauh dari sekedar merajai dunia silat. Rundaka harus siap akan takdirnya ini. Setelah menembus perjalanan gaib yang tidak dapat dimengertinya, Rundaka pun siuman. Di sampingnya si kakek sedang duduk, sekelilingnya tercium harum wewangian yang dibakar. Wanginya menenangkan dan menyegarkan. "Duduk," ujar si kakek. Tanpa banyak bertanya, Rundaka mengikutinya. Si kakek lantas menempelkan telapak tangan di tengkuk Rundaka. Seketika itu juga terasa hangat di sepanjang tulang belakangnya. Tidak hanya itu, Rundaka juga merasa badannya berenergi lagi. Kakek ini jelas bukan orang biasa. Selang beberapa waktu, si kakek melepaskan tangannya dan memberikan Rundaka ramuan. Wangi rempah, dan setelah ramuan itu melewati kerongkongannya, ia merasa hidup kembali. Entah berapa lama ia tidak minum atau makan selama perjalanannya ke tempat ini. Rundaka memberanikan diri untuk bertanya. "Kakek, maaf jika saya lancang. Tapi siapakah kakek ini? Dan apa yang sudah terjadi kepadaku tadi?" "Kisanak, perkenalkan namaku Pitara. Aku adalah kawan dari gurumu, Naraga." Mata Rundaka sontak menggeriap. Ia baru tahu bahwa kakek gurunya itu punya teman. Dan jika Rundaka tidak salah mengenali pancaran tenaganya, Aki Pitara ini sama saktinya dengan kakek gurunya itu. "Yang baru kau alami adalah menembus alam lain yang engkau tidak tahu bahwa itu ada. Semua yang kau alami itu nyata, namun ia adalah ingatan-ingatan yang mengendap di dalam kepalamu." Rundaka kebingungan. Ia tahu bahwa ada makhluk seperti demit dan jin di alam gaib, tapi penjelasan Aki Pitara sama sekali tidak dapat ia pahami. "Perlahan akan kujelaskan. Sekarang kau harus pulih dulu," ujar Aki Pitara. "Mohon maaf Aki, bukan bermaksud menolong kebaikan. Tapi saya tidak bermaksud tinggal lama. Saya akan melanjutkan perjalanan." "Oh, tidak Kisanak. Tempat ini adalah tujuan sementaramu. Kau akan menemukan yang kau cari di sini. Setelah kau temukan, barulah kau boleh pergi." "Memang apakah yang saya cari?" ujar Rundaka. Belum sempat si kakek menjawab, datanglah Ruri, si pendekar perempuan berlengan tunggal, sembari tergopoh-gopoh. "Aki, orang asing itu datang lagi." Aki Pitara mendadak bersiaga. Begitu juga dengan Rundaka yang mencium bau ancaman yang datang. "Suruh dia ke halaman belakang," kata Aki Pitara dengan tenang. Ia memberi isyarat kepada Rundaka untuk mengikutinya. Menuju halaman belakang, telah berdiri dua orang di sana. Seorang bertubuh tinggi besar, pastilah ini yang Ruri sebut sebagai orang asing. Satu lagi adalah seorang bertubuh kecil, tua dan tampangnya terlihat kurang sehat. "Selamat sore, Tuan Guru Pitara. Saya kembali mengantarkan tamu saya ini untuk melakukan pertarungan dengan Tuan. Sesuai janji Tuan, saya kembali sore hari ini." Si orang asing mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak Rundaka mengerti. Ini tidak seperti bahasa manapun di Sundayana. Bahasanya terdengar berirama dan menggelitik.
Si lelaki tua bertubuh kecil lalu menyampaikan, "Tamu sahaya mengatakan bahwa ia menginginkan pertarungan hingga mati." Rundaka tahu, dimanapun orang ingin mencari nama. Di mana-mana, jagat kependekaran ternyata sama saja. Kematian paling luhur adalah kematian dalam mengadu ilmu. Tidak perlu ia ditanggapi sebagaimana kematian orang awam, yang mana pembunuhan adalah tabu. Kematian dalam mengadu ilmu berarti menyempurnakan diri. Membunuh orang awam adalah kejahatan. Garis batasnya sangat amat jelas. "Sampaikan kepada tamumu bahwa aku akan menerima tantangannya, tetapi ada syaratnya," kata Akipitara. "Apakah syaratnya itu, wahai Tuan Guru?" tanya si lelaki penerjemah. "Tamumu harus bisa mengalahkan anak muda ini," kata Akipitara sambil menunjuk Rundaka. Rundaka tidak hanya kaget, tetapi setengah dari dirinya menganggap pastilah Akipitara ini bercanda, atau tidak sableng. Baru saja ia pingsan siang tadi, dan barulah juga mereka bertemu. Apa yang membuat Akipitara berpikir bahwa dirinya mau bertarung untuknya? Terlebih, menghadapi pendekar asing dengan tinggi 2 tombak. Rundaka menatap Akipitara, dan berharap menemukan senyum jenaka kakek gurunya yang juga sering melempar lelucon seperti itu. Tapi nihil, ia serius, Rundaka harus bertarung untuknya. Meski ia tidak berniat bertarung, tetapi setengah hati dari Rundaka merasa penasaran juga bagaimana rasanya mengadu ilmu dengan pendekar asing. Mungkin inilah kesempatannya. Maka diterimalah undangan pertarungan itu. Si orang asing juga tidak keberatan. Ia merasa siapapun lawannya tidak masalah selama ia bisa menantang Akipitara pada akhirnya. Rundaka bertanya kepada si penerjemah tentang siapa nama orang itu. "Namanya adalah Jamdavad dari Jambudipa," ujar si lelaki tua itu pendek. Rundaka memperhatikan Jamdavad. Tubuhnya besar sekali, nyaris tidak ada otot yang sia-sia. Ia bertelanjang dada dan hanya mengenakan kancut. Warna kulitnya yang coklat gelap dengan kumis tebal menjadi terlihat menyeramkan. Maka wajarlah ia percaya diri menantang Akipitara. Rundaka perlu berhati-hati. Lalu berlangsunglah pertarungan. Jamdavad menerjang ke arah Rundaka. Di balik tubuh besarnya itu, ternyata kecepatannya juga sangat tinggi. Segera saja Rundaka menjejak bumi dengan kuat. Dengan jurus meringankan tubuh, ia kini berada di atas kepala lawannya. Satu hentakan, Rundaka melencarkan tendangan. Dengan satu tangan saja, Jamdavad menangkap kaki Rundaka dan melemparkannya sejauh 1 lembaran batu. Rundaka sempat sempoyongan sebelum akhirnya ia mempertahankan kuda-kudanya. Kakinya terasa linu. Cengkraman Jamdavad bukan main kerasnya. Lagi, Jamdavad menerjang dan melancarkan serangan. Aliran ilmu silat Jamdavad tidak umum ada di Sundayana. Daripada memukul dan menendang, gerakannya terlihat seperti ingin menangkap Rundaka. Nampaknya, Jamdavad lebih pandai bergulat. Mungkin karena itulah otot tubuhnya dibuat sekekar mungkin. Rundaka tahu jika sampai ia tertangkap, tamatlah riwayatnya. Rundaka terus menghindar sambil sesekali melancarkan pukulan kepada Jamdavad. Namun, sama sekali tidak mempan. Jamdavad terus saja menerjang. Akhirnya Rundaka pun terdesak dan Jamdavad berhasil menangkap tubuhnya. Rundaka tahu bahwa cepat atau lambat ini akan terjadi. Namun ia tidak bisa memikirkan cara untuk mengatasinya. Ilmu pukulan permuk tulangnya harus dilancarkan dalam jarak dekat. Namun jika ia terlalu dekat, ia akan tertangkap, seperti sekarang. Jamdavad mendekap Rundaka. Ini tidak lain adalah ilmu yang berbahaya. Dengan kekuatan ototnya itu, Jamdavad bisa menghancurkan tubuh Rundaka hanya dalam 30 hitungan saja. Rundaka merasa sesak nafas. Apakah ini adalah akhir hidupnya? Semakin sulit bernafas, semakin sulit pula untuk berpikir. Saat itulah ia melihat Akipitara menatapnya. Entah bagaimana, Rundaka lalu memejamkan mata.
Dan dalam waktu yang sekejap itu, mendadak ia mengetahui apa yang harus ia lakukan. Ia menarik nafas sedalam-dalamnya yang ia bisa. Mengumpulkannya di ulu hati sambil membuang nafas, ia kejangkan seluruh tubuhnya. Lepasan energi tiba-tiba memancar dari sekeliling tubuh Rundaka, semacam hentakan yang muncul tanpa aba-aba. Sontak saja Jamdavad melepaskan dekapannya karena ia seperti dihantam sesuatu. Padahal hanya ada udara kosong di sana. Saat melepas itulah Rundaka tidak membuang kesempatan. Langsung saja ia lancarkan pukulan permuk tulang ke ulu hati Jamdavad. Akibatnya kontan, Jamdavad langsung muntah darah dan terpental ke belakang. Ia tewas di tangan Rundaka. Baru kali ini Rundaka memenangkan pertarungan tanpa rasa puas. Pasalnya, ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia telah menggunakan sebuah ilmu yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya.